Tampak hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Danantara Rosan Roslani dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan pertemuan tersebut membahas percepatan pengelolaan sampah menjadi energi atau waste to energy atau WTE di berbagai wilayah di Indonesia. Program WTE diharapkan menjadi solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini belum tertangani optimal dan juga mendukung penyediaan energi alternatif yang berkelanjutan. Kedua, kami juga tadi bahas tentang energi alternatif dalam rangka menuju kepada ketahanan energi dan swasembada energi. Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO, termasuk kita bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga kita lakukan. Dalam rangka pengendalian supply and demand terhadap batu bara maupun nikel, sampai dengan hari ini tidak ada perubahan kebijakan apa-apa dari Menteri SDM. Tadi sudah saya laporkan ke Bapak Presiden sambil kita melihat perkembangan. Andaikan pun kalau harganya stabil terus, bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan produksi. Ya, sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan belum berada dalam kondisi darurat energi dan meski sejumlah negara mulai mengantisipasi krisis akibat perang di Iran. APBN kita kan masih tahan. Saya nggak rubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga minyak tinggi sekali ya. Tapi pada saat sekarang sampai akhir tahun dengan harga sekarang kita masih tahan APBN ya, tergantung keputusan pimpinan nantinya. Tapi saya tawarkan aman. Darurat energi itu bukan di APBN-nya. Darurat energi adalah kalau misalnya supply-nya berhenti. Itu yang saya takut, harganya kan bukan harganya ya, supply-nya nggak ada itu. Ini kan masih ada supply-nya. Jadi kalau bilang darurat enggak, tapi kita mesti siap-siap terus ke depan. Kalau misalnya keadaan seperti ini sering terjadi, apakah kita akan deg-degan terus? Apakah nanti Anda akan maki-maki saya terus? Desain anggaran jelek segala macam, atau buat BGN, buat apa lagi sehingga yang lain nggak ada? Kan dihitung semua. Dan satu lagi yang mereka lupa, belanja pemerintah itu cuma sekitar 10% dari PDB kita kan. Yang 90% pasti bukan belanja pemerintah, berarti swasta kan kira-kira. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan skema work from home bagi aparatur sipil negara telah dibahas dalam rapat lintas kementerian. Nantinya pengumuman resmi terkait skema WFH akan disampaikan Menko Perekonomian. Mendagri Tito menjelaskan pembahasan skema penerapan WFH telah dilakukan secara intensif oleh seluruh kementerian hadir dalam rapat pada Selasa kemarin. Ia memastikan kebijakan WFH selama 1 hari dalam sepekan sudah hampir pasti diterapkan. Saat ini pemerintah tinggal memutuskan hari apa yang akan dijadikan jadwal WFH. Tito juga mengatakan penerapan WFH bukan hal yang baru bagi pemerintah. Sebelumnya penerapan WFH pernah dilakukan saat pandemi COVID-19. WFH sudah dirapatkan, tapi nanti biar satu suara. Oleh karena itu nanti kemarin yang memimpin rapat kan Menko Ekonomi, nah, didampingi juga Menko PMK. Jadi ya biar yang mengumumkan Pak Menko Ekonomi atau. Itu kajiannya udah sampai mana, Pak? Kajiannya udah sampai mana? Udah rapat kemarin rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara. Berarti yang menyampaikan ya, saya nggak tahu siapa dituju istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menteri Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesnek. Jadi kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk
menyampaikan ke publik. Ya, pasca video joget mitra MBG di Batu Jajar viral, SPPG Pangamuban ini disidak oleh Brigjen Doni Sitorus. Informasi selengkapnya tetaplah di Sindo Today. Ya, terima kasih masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, pihak kepolisian mencatat sedikitnya 2 juta kendaraan telah melintas memasuki area Yogyakarta sejak dimulainya operasi Ketupat Progo 2026. Tercatat kawasan wisata Malioboro menjadi kawasan terpadat yang dilintasi kendaraan. Sebanyak 2.200.000 kendaraan tercatat melintas memasuki wilayah Yogyakarta sejak dimulainya operasi Ketupat Progo 2026. Pihak Polda DIY menyebut dari angka ini kawasan Malioboro menjadi kawasan terpadat yang dilintasi kendaraan. Sedikitnya 220.000 kendaraan tercatat memasuki wilayah kota Yogyakarta dan menuju kawasan Malioboro. Angka ini paling tinggi bila dibandingkan kawasan wisata Candi Prambanan sebanyak 57.000 atau kawasan wisata Pantai Gunung Kidul yang hanya 25.000 kendaraan. Sekitar 220.000 untuk Malioboro. Dari 1.020.000 data terakhir hitungan pada jam 12 yang sudah memenuhi pengunjung di Malioboro. Kenapa Malioboro menjadi pos titik yang perlu perhatian? Karena berdasarkan hasil survei, kunjungan wisata mengarah kepada kota Yogyakarta. Dan hari ini kita bisa lihat bahwa masih dipenuhi H+3, Malioboro masih yang tertinggi. Sementara itu Polda DIY memprediksi Rabu 25 Maret ini sebagai puncak arus balik di Yogyakarta. Polda DIY mencatat sebanyak 1.270.000 kendaraan telah keluar dari Yogyakarta dari sejumlah titik. Dari kota Yogyakarta, Galih Wisma iNews melaporkan. Ya, memasuki masa arus balik Lebaran, arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat kembali normal. Hingga Rabu malam, kendaraan pemudik menuju arah Jawa Barat melintas di Lingkar Gentong mengalami penurunan. Meski begitu, jalur selatan Lingkar Gentong masih berpotensi terjadi kemacetan. Mengingat jalur ini merupakan jalur utama kendaraan dari Jawa Tengah menuju Jawa Barat. Polisi mengimbau agar pemudik tetap mewaspadai kemacetan dari lonjakan kendaraan mendekati berakhirnya libur Lebaran 28 dan 29 Maret mendatang.